Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muharani dari Universitas Asahan, Prodi Matematika semester 2. Nah, saya akan membahas tentang fungsi variabel random. Nah, pengertian variabel random. Peubah acak merupakan deskripsi numerik dari hasil beberapa percobaan atau eksperimen yang nilainya bisa berapa saja. Nah, peubah dalam kata lain disebut variabel, sedangkan acak dalam kata lain disebut dengan random. Jadi peubah acak sering disebut dengan variabel random atau random. Nah, pembagi peubah acak atau variabel random itu, pembagiannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, peubah acak diskrit. Yang kedua itu peubah acak kontinu. Nah, sedangkan peubah acak diskrit itu yang mana nilainya itu berhingga, sedangkan kontinu itu yang tak berhingga nilainya. Dimana ruang sampelnya itu mengandung titik sampel sebanyak bilangan cacah, sedangkan yang peubah acak kontinu itu ruang sampelnya mengandung titik sampel sebanyak titik pada sebuah garis. Nah, kita bisa lihat gambar itu, gambar 31, variabel random sebagai suatu fungsi. Nah, di situ ruang sampelnya itu dari lingkaran yang besar kuning itu. Nah, itu ruang sampelnya. Nah, kejadiannya ada lagi tuh di dalamnya bulatan yang berwarna biru itu kejadian. Nah, dari ruang sampel yang kejadian itu atau kejadiannya itu merupakan variabel randomnya dari interval tersebut. Interval bilangan real. Nah, ini penjelasannya. Pada gambar 31, suatu variabel random didefinisikan sebagai fungsi yang memetakan suatu kejadian pada suatu interval bilangan real, di mana variabel random dalam suatu eksperimennya adalah variabel yang akan diukur. Contoh pada uji tekan button. Nah, ini nanti kita akan lihat contohnya itu dalam variabel random itu fc yang dicari. Nah, variabel random itu tadi kan dikatakan terbagi menjadi dua, random diskrit dan kontinu. Nah, ini dia penjelasan variabel random diskrit. Nah, di mana variabel random yang terputus-putus atau discontinue yang dinyatakan dengan istilah probability mass function atau PMF, di mana Px x sama dengan Px sama dengan x. Nah, PMX-nya itu Px x sama dengan Px adalah suatu probabilitas bahwa variabel random diskrit x sama dengan harga spesifik x, di mana x adalah bilangan real sebagai contoh. Nah, itu dia PMF-nya. Nah, bisa dilihat jika Px-nya 1, maka P variabel x sama dengan 1 itu sama dengan 0,05. Jadi keterangannya probabilitas untuk x sama dengan 1 adalah 0,05 atau dalam persennya 5%. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke, selanjutnya fungsi peluang peubah acak diskrit. Nah, misalkan x adalah peubah acak diskrit, maka fungsi Px disebut dengan fungsi peluang atau fungsi distribusi peluang dari suatu peubah acak x yang sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat sifat-sifatnya itu. Kemudian fungsi peluang kumulatif dari peubah acak x adalah fx di mana? Nah, fx-nya tadi 0 kita buat atau fx1. Jadi x-nya itu bisa dilihat saja teman-teman. Nah, tuh. Jadi Px jika fx-nya 0, maka x-nya lebih kecil dari x1. Lalu jika px1, maka x1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil x2. Nah, bisa dilihat teman-teman itu dalam rumus
sifat-sifat kumulatif. Seperti itu teman-teman. Nah, contoh soalnya. Percobaan pada pelemparan sebuah koin mata uang sebanyak 2 kali, di mana sisi dari mata uang tersebut adalah angka A, AA, dan gambar G. Buatlah fungsi distribusi peluang dari peubah acak yang menyatakan munculnya sisi gambar. Nah, ini dia teman-teman, bisa dilihat. Yang pertama, tentukan ruang sampel dan titik sampelnya. Nah, ruang sampelnya percobaan itu sampel yang pertama AA, ya kan? AA tadi kan itu penjelasannya ada kan, A tadi kan mata uangnya, sedangkan yang itu angkanya yang A-nya, dan G-nya itu gambar. Nah, yang AA, baru AG, GA, dan GG. Misalkan yang menyatakan banyaknya gambar G yang muncul untuk setiap titik sampel, maka dapat X diasosialisasikan dengan titik sampel pada ruang sampel tersebut, yaitu, nah, titik sampelnya X. Jadi AA-nya 0, AG-nya 1, GA-nya 1, kan yang ditanya yang menyatakan banyaknya sisi gambar G, maka itulah dia. Nah, teman-teman. Nah, yang kedua, hitung peluang munculnya titik sampel dilanjutkan dengan fungsi peluang distribusi peubah acak. Nah, peluang titik sampel adalah, nah, itu yang PAA. Nah, baru sama dengan PAG, PGA, sama dengan PGG. Nah, itu peluangnya, P itu peluang. Sama dengan 1/4. Oke. Maka itu dia PO-nya sama dengan PX sama dengan 0, itu PAA, itu 1/4. Lalu yang P1, itu kan PX-nya jadi 1, jadi PAG-nya tambah PGA. Nah, di mana jadi 1/4 tambah 1/4 sama dengan, lebih kecil kan, jadi 1/2. Nah, selanjutnya yang P2 seperti itu juga. Jadi tabelnya seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Nah, fungsi peluang kumulatifnya kita tinggal masukkan yang seperti itu tadi teman-teman. Nah, efeknya jika 0, jadi X-nya lebih kecil dari 0, lalu setengahnya 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 1. Nah, itu dia teman-teman, bisa dilihat. Oke. Nah, histogramnya adalah nih seperti ini, 0, 1, 2. Bisa ditengok grafik satunya tadi kan, grafik satunya ke setengah, nih kan 5, 0-nya ke 1/4, ya kan. Bisa dilihat teman-teman. Oke. Nah, sekarang fungsi peluang acak kontinu. Nah, itu bisa dibaca, misalkan X adalah peubah acak kontinu, maka fungsi Fx disebut dengan fungsi peluang atau fungsi distribusi peluang dari suatu peubah acak X yang sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Nah, ini sifatnya teman-teman bisa dilihat. Maaf. Bisa dilihat teman-teman tuh sifat-sifatnya. Mana peluangnya itu X lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Itu sama dengan integral B A f x dx. Nah, yang dua itu seperti itu juga. Baru fungsi peluang kumulatifnya dari peubah acak X itu adalah fx, di mana fx-nya itu integralnya X min tidak terhingga fx dx. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui fungsi distribusi peluang kontinu adalah fx. Nah, kx kuadrat x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 3, atau baru yang 0 x lainnya. Nah, tentukan nilai k agar fx merupakan fungsi kepadatan peluang dari peubah acak y. Yang B, hitung peluang X lebih besar dari 2, lebih kecil dari 3. Nah, gambarkan grafik fungsi kepadatan peluangnya. Nah, teman-teman, kita bisa lihat itu berdasarkan sifat ketiga dari fungsi peluang peubah acak kontinu di atas, yaitu integral tidak terhingga dan
batasi dengan min tidak terhingga. Nah, fx-nya dx sama dengan 1, maka dapat diperoleh nilai k yaitu kita masukkan teman-teman 3 di bawahnya 0, kx kuadrat dx sama dengan 1, lalu k per 3 x pangkat 3 batasi 3 per 0 sama dengan 1. Nah, k-nya itu x-nya itu kan pangkat 3. Nah, berarti 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Nah, jadi 27k per 3 sama dengan 1. Jadi k-nya sama dengan 1 per 27 bagi 3 kan 9 teman-teman. Jadi 9k lalu dimasukkan ke dalam jadi 1 per 9. Nah, dengan demikian fungsi kepadatan peluangnya adalah kita tinggal masukkan lagi fx-nya sama dengan sepertiga x pangkat 2. Nah, ini kenapa jadi sepertiga? Karena kan jika di x kan maka 9 tadi tuh pangkat 2. Nah, jadi sepertiga x pangkat 2. Dimana x-nya lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 3. Dan 0-nya juga x lainnya. Nah, berdasarkan sifat pertama dari fungsi peluang peubah acak kontinu di atas yaitu, nah, x lebih besar A, lebih kecil dari B. Nah, integralnya itu maka dapat dicari dengan x lebih besar dari 2, lebih kecil dari 3. Nah, kita tinggal masukkan aja teman-teman. 3-nya itu B, ya kan teman-teman, baru yang A-nya 2. Jadi, 1/9 yang tadi, x kuadrat dx. Nah, 1 per 27 x 9 dibatasi dengan 3 per 2, jadi 27 per 27 dikurang 12 per 27. Nah, ini teman-teman kan x-nya pangkat 3, berarti kan 1 kali 3, 3, baru 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. Nah, itu makanya 27 per 27. Lalu ini 12 dari 12 per 27 teman-teman. Jadi 5 per 9. Nah, ini hitungan histogramnya teman-teman bisa dilihat, ya kan? Nah, oke, baiklah teman-teman. Hanya sampai di sinilah yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ingin bertanya atau ini bisa teman-teman bisa komentar atau chat pribadi di nomor saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.